selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah permasalahan yang berkaitan dengan akidah. Akidah itu artinya adalah jazmul qalbi ala tauhid ala al-iman billah azza wa jal wa ma yata'allaqu bima yajibu al-imanu bihi. Keyakinan qalbu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang wajib diyakini bagi seorang muslim di dalam qalbunya tanpa ada keraguan sedikit pun. Itulah akidah. Dan tema kita fahmus salaf as-salih, pemahaman para salaf as-salih. Ini adalah berkaitan dengan akidah, yaitu memahami Al-Quran, Al-Hadis dengan pemahaman para salaf as-salih. Kita sering dengar manhaj salaf atau salafi. Nah, kita ingin lebih mendalami apa itu disebut dengan fahmus salaf as-salih. Bukan hanya sekedar perkataan yang lewat di telinga kita, ataupun bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi benar-benar ingin mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemahaman para salaf as-salih. Dan tema ini penting karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah. Kita diperintahkan untuk beribadah, dan ibadah ini tidak dapat kita kerjakan kecuali dengan petunjuk, dan petunjuk tersebut kita hanya dapatkan dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu itu harus dipahami dengan pemahaman yang benar, dan pemahaman yang paling benar adalah pemahaman para salaf saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Jika wahyu tadi, Al-Quran dan hadis, dipahami dengan pemahaman yang salah, keliru, menyimpang, maka yang terjadi adalah penyimpangan di dalam prakteknya. Maka tidak heran kadang-kadang orang-orang mempraktekkan sesuatu disangka itu adalah ibadah kepada Allah, dan bahkan mempunyai dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata dalam prakteknya menyimpang disebabkan karena pemahaman terhadap wahyu yang merupakan sumber hukum dari ibadah. Jadi kalau boleh ini tujuan penciptaan kita ibadah di sini. Tidak bisa kita sampai ke sini kecuali dengan petunjuk. Petunjuknya adalah wahyu. Wahyu ini harus dipahami dengan pemahaman yang benar, sehingga benar-benar dia menjadi petunjuk. Kalau pemahamannya keliru, bukan jadi petunjuk, akan tetapi malah menjadi hal yang menyimpangkan manusia. Di sini letak pentingnya pemahaman terhadap wahyu. Antum lihat saja kaum Khawarij, kaum yang suka mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pelaku dosa besar.
Dari mulai dahulu sampai sekarang, salah satu penyebabnya adalah kekeliruan di dalam memahami wahyu, sehingga praktek di lapangan menyimpang, mengkafirkan kaum muslimin, bahkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dikafirkan oleh mereka. Dan mereka ahli ibadah. Mereka ahli ibadah. Disebutkan mata-mata mereka itu hitam karena jarangnya tidur di malam hari untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi bukan itu ukurannya, bukan banyaknya ibadah, bukan banyaknya keluar keringat, banyaknya tertetes darah, banyaknya uang yang keluar untuk disedekahkan, tetapi apakah benarnya ibadah-ibadah tersebut. Kaum Murji'ah juga demikian, yang menyatakan la yadurru al-iman ma'adzam, keimanan seseorang tidak terpengaruh akibat dosa. Kalau ada orang membunuh, kalau ada orang mencuri, berzina, minum khamar, berjudi, pinjol, judol, di zaman sekarang mereka mengatakan imannya masih seperti keimanannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pemahaman terhadap wahyu yang menyimpang, pemahamannya yang menyimpang. Bukan Al-Quran dan hadisnya yang menyimpang, tetapi pemahamannya yang menyimpang. Kemudian di antaranya juga kaum Qadariyah yang menyatakan bahwa manusia memiliki kekuasaan untuk menciptakan perbuatannya sebagaimana Allah mencipta. Saya ketika mengangkat ini adalah yang mengangkat Ahmad Zainuddin, dan ini adalah perbuatan Ahmad Zainuddin, dan dia mencipta perbuatannya sendiri tanpa ada andil kuasa Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ini laris kepada pemahaman, dan mereka mempunyai dalil, lari kepada pemahaman, dan mereka berdalilnya dengan wahyu Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kaum yang menyimpang selain yang sudah disebutkan, salah satu sebabnya adalah, dan bahkan sebab terbesar, yaitu kaum Syiah Rafidhah. Jadi empat penyimpangan terbesar dalam Islam: Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, dan Syiah Rafidhah. Mereka juga keliru di dalam kaum Syiah Rafidhah yang mengagungkan terlalu berlebihan terhadap Ahlul Bait, sehingga mengkafirkan selain Ahlul Bait dan menyatakan ada imam 12 yang maksum dari kesalahan, lebih mulia daripada para rasul, para nabi alaihimussalatu wassalam. Ini semua urusannya adalah dalam urusan memahami wahyu dengan pemahaman yang menyimpang. Itu kalau kita runut dalam perkara akidah. Kalau kita runut dalam perkara ibadah juga demikian. Ibadah-ibadah yang terjadi yang menyimpang dari wahyu, salah satu penyebabnya adalah pemahaman terhadap dalil wahyu yang menyimpang. Maka intinya para ikhwah, seperti orang-orang di zaman sekarang salawat sambil dangdutan, soldut. Itu salawat, bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sedikit yang mungkin dikatakan bertaubat di dalam proses selawat tersebut, tapi sambil musikan. Atau membaca Al-Quran dinyanyikan dengan lagu rock. Dia anggap itu adalah membaca Al-Quran, dan dia anggap itu adalah menyanyikan. Ada dalilnya, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak menyanyikan Al-Quran bukan dari kami. Atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari di dalam selimut sarung
semalaman suntuk dengan asumsi sampai ke Sidratul Muntaha. Ruhnya sampai ke Sidratul Muntaha. Praktek-praktek dari penyimpangan-penyimpangan ibadah ini, salah satu penyebabnya adalah pemahaman terhadap dalil yang menyimpang. Pemahaman tidak memakai pemahaman para salaf as-salih. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mendalami dan kita semua ingin mendalami apa itu pemahaman para salaf as-salih. Kalau pemahaman sudah kita pahamilah dalam bahasa Indonesia ya, yaitu ma'rifatuka asy-syai' bil qalb, yaitu seseorang memahaminya di dalam qalbunya. Pemahaman artinya seseorang mengetahui, memahami di dalam qalbunya. Kemudian adapun as-salaf as-salih, maka secara bahasa kata salaf diambil dari bahasa Arab yang huruf dasarnya 3, sin, lam, dan fa. Dan ini saya pesan terutama kepada kawan-kawan yang mungkin baru mengenal dakwah sunnah, mengenal manhaj salaf, yang mulai meniti jalan istiqamah, mulai ingin lebih taat kepada Allah, mulai ingin lebih mengedepankan kehidupan akhirat, sudah mulai tahu tujuan hidup dia, harus belajar yang seperti ini. Harus belajar dengan maksimal tentang apa itu pemahaman para salaf saleh, bukan hanya sekedar mendengar, tapi mendalaminya. Bukan hanya sekedar mendengar kemudian ikut komunitas-komunitas sedangkan dia tidak belajar sama sekali apa yang dimaksud dari komunitas tersebut. Ya, harus belajar. Maka salaf diambil dari 3 huruf dasar sin, lam, dan fa yang menunjukkan kepada taqaddama wa sabaq. Artinya terdahulu dan telah lalu. Terdahulu dan telah lalu. Berarti kalau kita katakan salaf seperti itu artinya, maka as-salaf alladzina madaw, orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang terdahulu, man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika alladzina hum fawqaka fis sinni wal fadl, yaitu orang-orang yang terdahulu dari nenek moyang, baik itu orang tua, para kerabat yang lebih tua daripada kita dan lebih mempunyai kedudukan yang tinggi daripada kita. Itu yang disebut dengan salaf. Dan kata salaf ada dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf." Siapa yang mengambil petunjuk dari Allah yang datang kepadanya lalu dia berhenti dari maksiat, maka baginya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Fantaha falahu, baginya ma salaf, apa yang telah lalu. Dosa-dosanya yang sudah dia taubati akan berubah menjadi amal saleh. Ini menunjukkan bahwa kata salaf ada dalam Al-Qur'an. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 275. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 95. Afallahu amma salaf. Allah memaafkan apa yang lalu, apa yang telah lalu. Afallahu amma salaf. Allah memaafkan apa-apa saja dosa yang telah lalu jika seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini arti salaf secara bahasa, yaitu orang-orang yang lebih dahulu daripada kita secara umur dan kemuliaan. Ini disebutkan di dalam banyak kitab bahasa Arab, di antaranya Al-Qamus Al-Muhit yang ditulis oleh Ibnu Faris, kemudian Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur, kemudian Mu'jam Maqayisil Lughah yang ditulis oleh Ibnu Faris, Al-Qamus Al-Muhit.
Ya. Taib. Sekarang makna salaf secara terminologi syariat. Salafi. Apa makna as-salaf secara terminologi syariat? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi waktu. Ya. Salaf dari sisi waktu adalah manusia-manusia yang mendahului kita, yang mempunyai kedudukan yang mulia, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Siapa? Para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Ini adalah salaf. Kata salaf ditinjau dari waktu secara terminologi syar'i, yaitu orang-orang yang saleh yang mendahului kita, yang mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan para ulama, atau lebih tepatnya mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa akhir wafatnya seorang tabi'ut tabi'in pada tahun 221. Itulah secara salaf saleh terakhir generasi salaf saleh. Tahun berapa? 221 Hijriah. Kita sekarang 1446 Hijriah. Akhir salaf saleh, ya, yang paling terakhir wafat adalah yaitu seorang tabi'ut tabi'in yang paling terakhir wafat pada tahun 221. Saya akan runutkan pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siapa saja yang paling terakhir yang meninggal dari para sahabat Nabi. Yang pertama adalah dari para sahabat. Akhirus sahabati mautan. Sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal. Beliau kunyahnya Abu Tufail, Abu At-Tufail. Namanya Amir bin Wasilah Al-Asqa'. Amir bin Wasilah Al-Asqa'. Al-Laythi, salah. Abu Tufail namanya adalah Amir bin Wasilah Al-Laythi. Wafat di kota Mekah tahun 110 Hijriah. Umur beliau sekitar 107 tahun. Ini adalah sahabat yang paling terakhir meninggal. Berarti generasi salaf yang paling terakhir meninggal secara zaman dilihat dari faktor terminologi syar'i, maka ini sahabat yang paling terakhir meninggal. Adapun setelah sahabat zamannya tabi'in. Tabi'in apa pengertiannya? Sahabat dulu ya. Sahabat itu pengertiannya adalah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam walau lahzah wa aman wa mata 'alal iman. Yang bertemu dengan Rasulullah SAW, bertemu itu enggak mesti harus melihat, karena ada sahabat Nabi yang buta, yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam walau sebentar, artinya bahkan dari jauh, tidak mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman dan mati di atas keimanan. Ini sahabat. Adapun pengertian tabi'in adalah man laqiya sahabah wa aman wa mata 'alal iman. Yang bertemu dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum walaupun sebentar, dan beriman dan mati di atas keimanan. Dan yang paling terakhir meninggal adalah yang bernama Khalaf bin Khalifah al-Baghdadi al-Kufi al-Mu'ammar. Khalaf bin Khalifah al-Kufi al-Mu'ammar. Ini adalah tabi'in terakhir meninggal. Tahun berapa? Tahun 181 Hijriah. Tahun 181 Hijriah. Umurnya sekitar
lebih dari 100. Beliau bercerita tentang dirinya, beliau pernah melihat sahabat Nabi yang bernama Amr bin Huraith. Umur yang melihat ini ketika itu baru 7 tahun. Tadi yang bernama Khalaf bin Khalifah Al-Kufi. Beliau pernah melihat Amr bin Huraith radhiyallahu an, sahabat Rasulullah SAW, dan saat melihat tersebut beliau berumur 7 tahun. Yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Yang paling terakhir meninggal dari tabi'ut tabi'in adalah Al-Hasan bin Arafah Al-Baghdadi Al-Abdi Al-Baghdadi, Al-Hasan bin Arafah, wafat pada tahun 257 Hijriah. Ini adalah tabi'ut tabi'in meninggal. Nah, di sana berarti ada 2 informasi. Generasi tabi'ut tabi'in yang paling terakhir adalah 257 Hijriah. 200 berapa? 57 Hijriah. Sedangkan kalau kita lihat generasi para tabi'ut tabi'in secara umumnya, bukan secara personalnya, itu terakhirnya pada tahun 221, dan itu khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berarti kita sudah pahami bahwa secara bahasa, secara istilah syariat, kata salaf ditinjau dari waktu adalah imma tahun 257 paling terakhir atau 221 Hijriyah yang paling terakhir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita menentukan sampai tabi'ut tabi'in? Ini semua berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, Muslim. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik kalian adalah yang hidup di kurunku, yaitu di zaman Rasulullah SAW, para sahabat. Kemudian orang-orang yang setelahnya, para tabi'in. Kemudian orang-orang yang setelahnya. Inilah yang disebut dengan as-salaf as-salih. Ditinjau dari waktu. Orang-orang yang mendahului kita, yang saleh, yang mulia, yaitu terakhir pada generasi tabi'ut tabi'in. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun para ikhwah, salaf jika ditinjau dari istilah sebagai pemahaman, metodologi, salaf jika ditinjau dari istilah dan pemahaman, apa maknanya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman manusia-manusia yang saleh dan mulia yang terdahulu dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah yang disebut dengan as-salaf. Ya. Jadi dia ditinjau dari waktu zaman, dia adalah para sahabat sampai generasi tabi'ut tabi'in tahun 221 atau tahun 257. Atau ditinjau dari pemahaman, dia adalah metodologi, yaitu cara memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik.
dari para imam dan yang mengikuti mereka dengan baik dari para imam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian tidak mengapa kita menisbatkan pemahaman kepada salaf, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa i'tazza ilaihi. Tidak ada aib seseorang memperlihatkan madhab salaf, pendapat para salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tidak mengapa, tidak ada aib. Tidak mengapa juga dia menisbatkan dirinya as-salafi, enggak mengapa. Wa'tazza ilaih, atau menyandarkan dirinya kepada pemahaman para salaf. Bal yajibu qabulu dzalika minhu, bahkan wajib penerimaan itu darinya. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Ini yang harus menjadi akidah kita. Sesungguhnya pendapat para salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak terjadi kecuali yang benar. Tidak terjadi kecuali yang benar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada orang berkata, oh, kata-kata salaf itu baru-barusan aja ini dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau wafat pada tahun 205 Hijriah. Sekarang kita 1446. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1205 Hijriah. Berarti cuma 200-300an tahun aja. Enggak. Pemahaman salaf sudah mulai dahulu dibincangkan oleh para ulama. Di antaranya dari mulai abad ke-8, kemudian abad sebelumnya. Imam Az-Zahabi, ulama Islam abad ke-8 Hijriah yang bermadzhab Syafi'i. Beliau berkata, lam yadkhul ar-rajul abadan fi ilmi al-kalam walal jidal wala khadha fi dhalik bal kana salafiyyan. Tidak masuk seseorang ke dalam ilmu kalam sama sekali. Tidak masuk seseorang ilmu debat, karena orang-orang ahli kalam itu sukanya debat. Orang-orang ahli kalam sukanya debat. Orang tidak masuk ke dalam ilmu kalam, ilmu debat dan terperosok ke dalamnya, tetapi semestinya seseorang menjadi salafiyan. Salafiyan artinya memahami Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Bisa dimaklumi ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang paling penting. Apa yang dimaksud dengan pemahaman para salaf as-salih? Apa yang dimaksud dengan pemahaman para salaf as-salih? Yang dimaksud dengan pemahaman para salaf as-salih adalah mempercayai, mengimani seluruh dalil-dalil dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Pemahaman para salafus saleh seperti itu. Mempercayai, mengimani seluruh dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tanpa ada keraguan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Yang artinya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara kecuali dari wahyu yang beliau mendapatkan wahyu tersebut. Disebutkan dalam surat An-Najm ayat 3. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad SAW tidak berbicara kecuali dari hawa nafsu kecuali dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Yang artinya, maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim, pemutus keputusan. Hadis yang menjadi sumber referensi dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan di dalam hati mereka terhadap keputusan yang ada dari hadis tersebut dari Rasulullah SAW. Dan mereka benar-benar menerima, mempercayai, mengimani. Itu pemahaman para salafus saleh. Mengimani, mempercayai apa saja yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Surah An-Nisa ayat 65. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, dhalla dhalalan mubina. Surat Al-Ahzab ayat 36. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa orang beriman, laki-laki perempuan, jika sudah ada ayat Al-Qur'annya, hadis Rasulnya yang sahih, maka tidak ada pilihan lain kecuali mempercayai, kecuali mengimani tanpa ada keraguan sedikit pun. Siapapun yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak percaya kepada Al-Qur'an, mencari pilihan lain selain Al-Qur'an, tidak percaya kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, memilih perasaan, logika, ra'yu, pendapat selain hadis Rasulullah SAW yang sahih, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Bisa dimaklumin ya. Ini maksud dari pemahaman para salafus saleh. Al-iman, at-tasdiq bi kulli ma ja' minan nusus syar'iyyah. Beriman dan mempercayai terhadap apa saja yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Ini yang dimaksud dengan pemahaman para salaf as-saleh. Maka kalau seseorang mengaku salafi, mengaku dirinya mengikuti manhaj salaf, metodologi para salaf as-saleh, memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, salah satu konsepnya adalah, konsep berfikirnya adalah, kalau ada ayat Al-Quran, sami'na wa ta'na. Kalau ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ta'na. Amanna bih, kullun min 'indi rabbina, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kita beriman terhadap ayat tersebut, kita beriman terhadap hadis tersebut. Ya. Seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman. Tidak ada majal, kesempatan sama sekali untuk akal mengotak-atik keimanan tersebut. Nah, di sini yang kadang-kadang kita berbeda dengan kaum liberalis yang mereka mengatakan bahwa hukum ada apa saja yang ada dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang sudah tidak relevan dengan zaman, menurut akal mereka tidak bisa dipakai. Kalau pemahaman salaf saleh enggak, bahwa kita tasdiq, mempercayai, al-iman, beriman, al-iman al-kamil al-mutlaq, dengan keimanan yang sempurna ala nusus asy-syar'iyyah, terhadap dalil-dalil syariat baik dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Mau tidak sesuai dengan akal sehat, dan itu mustahil. Mau tidak sesuai dengan perasaan, mau tidak sesuai dengan hawa nafsu, mau tidak sesuai dengan kebiasaan orang banyak, maka pemahaman para salaf saleh adalah al-imanu biha, beriman terhadap dalil-dalil tersebut. Ya, makanya sering kita dituduh sebagai orang yang kontekstual, orang tekstual, yaitu hanya berpegang dengan dalil, tidak memahami dalil tersebut.
Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan bahas bahwa pemahaman para salaf saleh, maka ini adalah pemahaman yang paling selamat, paling bijaksana, dan paling abadi pemahamannya. Taib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dan ini yang paling penting terutama yang sudah mulai masuk ke dalam dakwah sunnah, manhaj salaf, yaitu apa? Al-amal bih wa tatbiquhu qadra al-mustata' in kana min al-umuri al-amaliyah at-talabiyah fi'lan aw tarkan. Mengamalkan sesuai dengan kemampuan yang berkaitan dengan perkara-perkara amaliyah. Kalau itu perintah, perintahnya dikerjakan. Kalau itu larangan, larangan dijauhi. Ya, dan ini nasihat yang mengaku salaf, bukan hanya sekedar syiar-syiar, bukan hanya sekedar kongko-kongko, nongkrong-nongkrong di kafe, kumpulan-kumpulan komunitas, enggak. Tetapi semakin mengenal dakwah sunnah dan manhaj salaf ini, semakin semangat menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ada tulisan menarik yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Judulnya yaitu Al-Fahmus Sahih, pemahaman yang benar terhadap manhaj salaf, terhadap manhaj salaf. Dan inti pemahaman tersebut, inti tulisan tersebut adalah bahwa, saya bacakannya biar lebih mengena. Kata beliau, maudhu'ul kalimah ikhwani hafizanallah wa iyyakum. Tema kajian kali ini, wahai saudara-saudariku sekalian, semoga Allah menjaga kita semuanya. Kama sami'tum al-fahmus sahih liman manhajis salaf. Pemahaman yang benar terhadap manhaj salaf. Hadzal maudhu', tema ini maudhu'un fi ghayatil ahammiyah, tema yang paling penting. Wa yanbaghi li kulli muslim yuridu sa'adata nafsihi wa fawziha wa falahiha fi dunya wal akhirah an yahtamma bi fahmi hadzal maudhu' al-fahm as-sahih wa yu'na bidzalika ghayatul inayah. Siapa yang ingin bahagia, siapa yang ingin mendapat keberuntungan, siapa yang ingin mendapatkan keselamatan dunia akhirat, maka hendaklah dia memperhatikan pemahaman terhadap tema ini dengan pemahaman yang benar, dan benar-benar memperhatikan tema ini sebaik-baiknya. Kemudian beliau menyinggung, lihat, perhatikan, li'annal amra wal ibrata laisa bimujarradid da'wa, karena yang jadi ukuran, yang jadi standar bukan hanya pengakuan saya salafi, saya di atas manhaj salaf, saya di atas dakwah sunnah. Enggak. Bukan hanya pengakuan. Man yadda'il Islam wala yuqimuhu la qimata li da'wah. Siapa yang ngaku dirinya muslim tapi tidak menegakkan keislaman, maka pengakuannya tidak dianggap. Wa man yadda'is sunnah wala yuqimuha la qimata li da'wah. Siapa yang mengaku di atas sunnah tapi tidak menegakkan sunnah, maka tidak manfaat pengakuannya terhadap sunnah. Mengaku di atas dakwah sunnah tetapi amaliyahnya jauh dari sunnah, atau malas beramal sunnah. Dan ingat para ikhwah, yang jadi ukuran bukan di masjid, saat di rumah masing-masing. Bagaimana banyaknya ibadah yang dikerjakan dalam rumah, ya, saat tidak ada orang yang melihat. Qabliyah ba'diyahnya, duhanya, witirnya, tahajudnya, baca Qur'annya, berzikirnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian beliau mengatakan, wa innamal ibrah bil haqa'iq wal a'mal. Yang paling utama adalah hakikatnya dan mengamalkannya atau tidak. Laisatil ibrah bid da'awa, bukan hanya sekedar pengakuan. Apalagi di zaman sekarang ini, hari-hari ini saya sering singgung, apalagi di zaman sekarang, terutama yang baru-baru mengenal dakwah sunnah atau yang sudah lama, mulai sibuk dengan
komunitas-komunitas. Komunitas kafe, komunitas gym, komunitas. Ada yang DM saya, Ustadz, nanti kalau ke Surabaya ke markas kami ya, nanti kita nge-gym bareng. Saya tidak keluar dari Kalimantan meninggalkan santri-santri saya kecuali untuk berdakwah. Kenapa? Mohon maaf, saya tidak menyinggung satu ustadz pun tidak. Karena ustadznya juga mulai ikut-ikutan. Komunitas futsal, komunitas baik, sepeda, komunitas reading. Akhirnya yang baru kenal dakwah sibuk di situ. Dia bahkan tidak mengenal apa itu manhaj salaf. Kata manhaj, kata salaf dia tidak mengenal dengan pengenalan yang mendalam. Bahkan tidak dijelaskan oleh ustadznya. Akhirnya yang rame-rame itunya. Bahkan sampai para istrinya komplain, kok sekarang malah lebih suka duduk-duduk ngobrol, bukan di majelis ilmu. Di rumah muring-muring marah-marah sama istrinya. Kemudian orang-orang yang jenis seperti ini paling sering futur. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kelezatan ibadah yang dia cari. Saya ke manhaj salaf ini ingin lebih dekat dengan akhirat. Ternyata sekarang lebih dekat dengan dunia juga. Nah, paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat perkataan Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri, seorang tabi'i, bertemu dengan Abu Hurairah, bertemu dengan Anas bin Malik, tabi'i besar ini Al-Hasan Al-Basri. Dia mengatakan, "Laisal iman bitamanni wala bitahalli." Bukan iman itu hanya sekedar angan-angan ataupun cita-cita, walakinnal imana ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal. Tetapi yang namanya iman adalah yang menancap dalam kalbu dan dibuktikan dengan amal. Makanya saya sering ingin menyinggung. Dakwah salaf terkenal dengan ilmu dan amal. Semestinya yang mengenal dakwah dan mengikuti dakwah salaf yang mulia ini semakin semangat beramal. Dan ingat, beramalnya bukan di masjid, di rumah masing-masing. Bagaimana hadis Rasulullah SAW? Salatul mar'i afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumah kecuali salat wajibnya. Ini termasuk juga ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Dulunya belum mengenal dakwah sunnah, dakwah salaf, kemudian mengenal, mulai cadaran, mulai jilbab lebar, gamis panjang. Tapi kemudian sibuk dengan komunitasnya. Sering juga keluar rumah. Padahal semestinya yang baru mengenal dakwah, yang harus dia lakukan adalah mengejar ketertinggalannya. Selama ini kalau dia mengenal umur 30 tahun, berarti dari umur 15 sampai 30 dia buang waktunya percuma. Semestinya dia mengejar ketertinggalannya. Bahasa Arab saya belum punya, baca Quran masih belepotan, hafal Al-Quran masih begitu-begitu saja. Dari wadduha sampai an-nas saja, atau 3 qul. Itu pun 3 qul tambah surat paling favorit Inna A'taina. Itu pun warisan SD. Ingat baik-baik para ikhwah, kita dapat wasiat dari para masyayikh kita. Saya terutama, saya sebelum pulang dari kota Madinah tanya kepada syekh saya, Syekh Ibrahim bin Amir Rahili, Syekh Ausin, Syekh, wasiatkan kami ingin pulang, ingin menetap di Indonesia. Beliau mengatakan, ishtaghil bil ilmi wal amal wad da'wah. Sibukkan dirimu dengan ilmu, amal dan dakwah. Itu saja pesan. Maka semestinya sebagaimana dikatakan oleh Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin dalam tulisannya ini, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman yang benar terhadap manhaj salaf adalah bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi mana amalnya. Semakin beramal, semakin semangat. Terutama para ikhwah, terutama kalau sudah tidak ada pengajian antara maghrib dan isya,
Para salafus saleh di atas sejadah. Kalau tidak ada pengajian antara maghrib dan isya, mereka di atas sejadah. Abdullah bin Mas'ud di atas sejadah. Saya sering mengatakan, jangan sering-sering keluar di malam hari, bawa istri, bawa anak, makan. Itu waktu berkah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran, berzikir. Nah, ini para ikhwah. Maka beliau mengatakan, "Fal ibrah bil ittiba wal iqtida wal amal bi ta'atillah jalla wa ala wat taqarrub ilaihi bima yuhibbu wa yardha min salihil a'mal wal aqwal wa laysat al ibrah bid da'awa." Maka yang menjadi ukuran mengikuti, kemudian mencontoh, mengerjakan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, keridhaan dari Allah, baik itu berupa amal saleh ataupun ucapan-ucapan yang saleh. Bukan hanya sekedar saya salafi, saya ikut manhaj salaf. Ya, ini pelajaran yang menarik dari kata mengikuti pemahaman para salaf as-saleh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati, yang ketiga, in kana qad sakata anhu syari' wa tarakahu ma'a wujudi al-muqtada fayuskatu anhu wa la yataqarrab ila Allah taala wa taqarrub ila Allah taala bihi bid'ah. Ini penting. Termasuk pemahaman para salaf saleh adalah jika Allah mendiamkan sesuatu padahal mungkin saja bisa dikerjakan pada waktu di zaman Rasulullah SAW, tapi didiamkan oleh Allah, berarti tidak boleh mendekatkan diri dengan sesuatu yang didiamkan tersebut. Siapa yang mendekatkan diri dengan sesuatu yang didiamkan tersebut, maka dia berarti melakukan perbuatan bid'ah. Saya ulangi, pemahaman para salaf saleh yang ketiga adalah jika ada sesuatu yang didiamkan oleh Allah padahal bisa saja dikerjakan di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak dikerjakan dan didiamkan, ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, maka jangan mendekatkan diri dengan sesuatu tersebut yang didiamkan dan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, padahal beliau bisa saja mengerjakannya. Kalau seandainya beliau mendekatkan dengan sesuatu yang didiamkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW sampai mati, sampai beliau meninggal, maka berarti dia mengerjakan perbuatan bid'ah. Ini pemahaman para salaf saleh yang ketiga. Saya beri contoh ya Pak. Contohnya adalah azan sebelum taraweh misalkan. Mungkin nggak Rasulullah SAW mengumandangkan azan atau memerintahkan azan sebelum tarawih? Sanggup nggak? Ada yang menahan nggak? Nggak ada. Tetapi beliau tidak kerjakan dan sampai meninggal itu tidak terjadi, menunjukkan perbuatan tersebut tidak disyariatkan. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Ini pemahaman para salaf as-salih. Sesuatu tidak dikerjakan oleh Rasulullah, padahal beliau sanggup mengerjakannya, tapi beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat, menunjukkan hal tersebut tidak disyariatkan. Maka apabila dikerjakan di zaman sekarang, itu adalah berarti mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan apa? Bid'ah. Paham ya? Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ambil contohnya masing-masing, karena kalau kadang-kadang menyebutkan contoh kita terkena macam-macam nanti. Ya. Tapi ambil saja kaidah. Sesuatu bisa dikerjakan oleh Rasulullah, tapi beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak disyariatkan. Apabila dikerjakan setelah zaman beliau, maka itulah perbuatan bid'ah. Pemahaman para salafus saleh menjauhi perbuatan tersebut. Menjauhi perbuatan tersebut. Itu pemahaman yang ketiga dari pemahaman para salaf as-saleh.
Taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemahaman para salaf saleh adalah yang keberapa? Yang keempat. Betul? Baik. Yaitu termasuk pemahaman para salaf saleh adalah sangat perhatian terhadap sunnah. Sangat perhatian terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan dia. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya. Seluruh aspek kehidupannya sangat mencontoh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah. Sebagai qudwah hasanah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi." Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah sebelumku, melainkan ada sahabat-sahabat mereka yang sahabat-sahabat para nabi yang ya'khuduna bi sunnati, senantiasa tegar, kokoh, teguh di atas sunnahnya, wa yaqtaduna bi amri, dan menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah. Ini pemahaman para salafus saleh. Sangat apa-apa selalu pernah nggak dikerjakan Rasulullah? Ada nggak dalil dari Rasulullah SAW? Pernah nggak diucapkan oleh Rasulullah SAW? Selalu yang dalam benaknya kalau orang mengikuti pemahaman para salafus saleh adalah al-akhdhu bis sunnah wal iqtida'u bi amrih. Mengikuti sunnah Rasul dan menjadikan Rasul SAW sebagai qudwah hasanah. Selalu itu. Ya. Ini saya beri contoh. Kita ambil dari perkara muamalah dulu deh, sebelum ibadah, akidah, kemudian adab dan akhlak. Muamalah suami istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang rasul, pemimpin negara. Ya. Dan kalau dilihat dari ilmunya paling berilmu. Kalau boleh dikatakan Romo Yai. Sangat tinggi ilmunya. Tapi kalau sudah berhadapan dengan istri, tetap dia sebagai suami. Makanya pernah di hadapan Rasul, Aisyah radhiyallahu anha mengangkat suaranya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengatakan, berani ya kamu? Saya Rasulullah loh. Saya pemimpin negara loh. Saya ulama besar loh. Enggak. Beliau lebih condong kepada bersabar. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang suami yang lebih dituntut untuk lebih bersabar dengan istrinya. Bahkan waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk menemui Aisyah, mendengar Aisyah anaknya radhiyallahu anha mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin gampar itu Aisyah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'ha, diamkan." Kemudian beliau berkata kepada istrinya, "Najaituki minhu." Aku sudah selamatkan engkau dari beliau. Istrinya tersenyum. Beliau tidak bawa-bawa strata sosial, sosial sebagai seorang berilmu. Oh, saya pimpinan pesantren. Kamu mau berani-berani ngangkat suara di depan saya? Seluruh pegawai pesantren saya nggak berani. Kamu hanya status sebagai istri. Enggak, beliau nggak seperti itu.
Nah, itu sunnah Rasul. Seorang suami yang lebih dituntut untuk apa? Sabar dengan istrinya. Kalau nggak ngomel, sabar dengan istrinya. Kalau nggak ngomel bukan istri, ya sabar saja. Ya, dan saya pesan, jangan sedikit-sedikit cerai. Ya. Lalu suatu ketika, ini kejadian menarik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ngangkat suara. Istri Umar bin Khattab tegas, kuat, pernah ngangkat suara dia. Istri beliau ngangkat suara di hadapan Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, tarfa'in sautaki amami. Kalian istri-istriku ngangkat suara di hadapanku. Kalian protes terhadap keputusanku. Kata istri Umar bin Khattab, bagaimana kami tidak protes? Istri Rasulullah SAW saja protes. Antum ya, jangan sok jadi suami. Antum apa sih, kepala perusahaan, pimpinan pesantren, orang berilmu? Enggak, Rasul SAW pemimpin negara, orang paling berilmu. Pernah diboikot oleh istrinya di atas ranjang. Apakah beliau ceraikan? Enggak. Sabar. Diboikot. Apakah beliau mengatakan, boikot saya berani ya kamu ya, pimpinan pesantren nih? Enggak ada. Nah, maksud saya itulah sunnah Rasulullah SAW, bersabar dengan istri. Makanya Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gauli istrimu dengan baik. Istausu bin nisa'i khairan, aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada istri. Salah satu makna istausu adalah, nih laki-laki kalau sedang ngumpul, jangan janda yang dibicarain. Saling nasihati satu dengan yang lainnya. Sabar tuh terhadap istrinya. Jangan ngambil jangan langsung ngambil keputusan cerai, sabar aja. Saling menasihati di antara para suami. Itu maksud istausu bin nisa'i khairan. Itu sunnah Rasul. Dan itu pemahaman para salaf saleh. Karena saya katakan tadi yang keempat, pemahaman para salaf saleh adalah apa? Adalah mengikuti Rasulullah SAW. Sangat concern dengan sunnah. Menjadikan Rasul sebagai qudwah hasanah dalam akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Bisa dimaklumi ini para ikhwah. Jadi apa-apa, ini Rasulullah SAW begini gimana ya? Menghadapi konflik internal di keluarga, Rasulullah SAW bagaimana ya? Selalu yang jadi qudwahnya adalah Rasulullah SAW. Pemahaman para salaf saleh seperti itu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah nampak bagi kalian dalam diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Ini diambil dari hadis Rasul tadi. Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih. Mengambil selalu sunnahnya dan menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai suri tauladan. Begitulah pemahaman para salaf saleh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemahaman para salaf saleh adalah, perhatikan baik-baik, tidak mengatakan kecuali mengucapkan, mengamalkan. Tidak cuma ngomong doang, tetapi mengamalkan apa yang sudah diucapkan. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang cuma ngomong saja. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian amalkan? Besar murka Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan apa yang kalian tidak amalkan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Yang artinya, apakah kalian memerintahkan kepada manusia kebajikan dan kalian melupakan diri kalian sendiri? Sukanya merintah orang tapi tidak diamalkan.
Pemahaman para salafus saleh adalah ucapan dibarengi dengan amalan. Ucapan dibarengi dengan amal. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pemahaman para salafus saleh bukan hanya sekedar ucapan di lisan, bukan hanya sekedar da'awa, pengakuan saya salafi, saya manhaj salaf. Ya. Yang terakhir, yang berapa ini? Yang keenam, sebelum terakhir. Pemahaman para salafus saleh terhadap agama adalah mereka a'lamun nasi bil khaliq wa arhamuhum bil khalq. Paling faham terhadap agama Islam dan paling penyayang terhadap kaum muslimin. Makanya orang-orang yang mengikuti manhaj salaf benar-benar harus berilmu agama, semangat menuntut ilmu agama. Dan saya berpesan pada ikhwah, jangan jadi ikhwah spesialis tablik akbar. Zaman sekarang ada istilah baru, ada jabatan baru, ikhwah spesialis tablik akbar. Kalau tablik akbar aja datang, pengajian rutin nggak datang. Bagus, saya tidak menyalahkan tablik akbar, bagus. Ya, tapi jangan cuma spesialis tablik akbar saja. Atau ada lagi spesialis ikhwah, spesialis short, ikhwah spesialis reels. Belajar agamanya cuma dari reels. Enggak ya akhi, duduk di majlis rutin, minimal sepekan sekali baca kitab dengan ustadz. Ustadznya nggak mesti harus datang, nggak mesti harus beken, followersnya sekian juta, subscribernya sekian juta, nggak mesti harus didatangkan dari Banjarmasin. Ya. Harus ada ilmu yang dituntut. Saya sering mengatakan para ikhwah, antum kalau searching di internet, di YouTube misalkan, majelis ilmu di Masjid Nabawi, itu kan ada syekhnya, kemudian ada jamaahnya. Kadang-kadang jamaahnya sampai 500.000, 100.000 gitu. Ya, banyak jamaahnya. Itu antum tahu, itu bukan mahasiswa semua. Itu para pekerja-pekerja seperti antum. Yang mana dari jam 8 sampai jam 4 dia kerja. Habis itu dia istirahat. Jam maghrib sampai isya dia nuntut ilmu. Dengan benar-benar nuntut ilmu. Bawa buku. Sebelum syekh datang dipelajari. Ya, sesudah belajar malam itu belajar lagi. Nanti pulang mereka jadi ulama. Meskipun di Madinahnya dia tidak jadi mahasiswa. Karena sebagian yang jadi mahasiswa sekarang tidak mau pulang berdakwah, maunya jadi mutawif. Lumayan 40 juta per bulan. Jadi ustadz di pesantren gajinya cuma UMR. Gak ada yang mau. Paham para ikhwah? Ya, yang keenam adalah seorang yang mengikuti salaf saleh sangat rentan dengan ilmu. Harus semangat menuntut ilmu. Dan ilmu yang dituntut, nih saya ingin menceritakan. Kita ini kalau pulang ke rumah, kita tidak ingin seperti santri. Atau kita tidak diproyeksikan seperti santri. Santri itu Pak, mereka kalau kita proyeksikan yang akan menggantikan ustadz-ustadz di sini nih yang ngajar. Mereka diproyeksikan menjadi ahli ilmu agama. Adapun bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di pengajian baik tablik akbar ataupun rutin, maka pulang ke rumah tidak menjadi ahli ilmu agama. Tetapi minimal mengetahui dasar-dasar ilmu agama secara mumpuni, itu yang kita inginkan. Ya, karena kalau ingin jadi ahli ilmu agama beda caranya. Seperti di pesantren, karena saya punya pesantren, kita tahu bagaimana cara membuat kurikulum agar ini akidahnya mantap, bahasa Arabnya jos, nahwu sorobnya bagus, kemudian baca Qur'annya. Ya, memang dia diproyeksikan sebagai ahli ilmu agama. Kalau kita enggak, datang ke Masjid Jami' Mekah,
ikut tablik akbar ataupun kajian rutin, pulang ke rumah sebagai istri, sebagai anak perempuan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai anak laki-laki. Tidak ingin menjadi ahli ilmu agama. Lalu bagaimana cara belajarnya? Cara belajarnya yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Belajar Islam dulu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, rukun Islam yang 5. Maka pelajari itu, cari buku rukun Islam, berdalil, panggil Ustaz, Ustaz ajari kami ini Ustaz. Satu keluarga atau satu masjid, rutin Ustaz. Setiap malam Kamis saja. 1 kali sepekan. Wallahi antum kalau amalkan ini jadi seorang muslim yang mumpuni keilmuannya, tidak mudah goyah dengan syubhat syahwat. Setelah itu selesai rukun Islam, Jibril alaihissalam bertanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang iman. Dijawab oleh Rasulullah SAW rukun iman yang 6. Pelajari, ambil buku berbahasa Indonesia, ya. Makanya ini kadang-kadang saya nasihatkan yang belajar bahasa Arab, kalau memang tidak ingin jadi ahli ilmu agama, nggak usah terlalu mendalam deh. Habis waktu. Saat saya belajar bahasa Arab 3 tahun, ya bisa? Nggak bisa Ustaz. Emang ente belajar bahasa Arab ngapain? Bukan untuk ngobrol kan? Karena nanti kalau ngobrol juga nggak ada orang yang bisa diobrolin. Nggak dipakai juga waktu umroh, karena yang di umroh nanti yang jualan-jualan murah sini, murah sini, murah. Nggak ada juga bahasa Arab. Yang paling utama dari belajar bahasa Arab yang bukan menjadi ahli ilmu agama apa? Agar lebih khusyuk sholatnya, lebih khusyuk baca Qur'annya, karena dia tahu dasar-dasar bahasa Arab. Minimal seperti itu. Ya, maka para ikhwah pelajari rukun iman dengan dalilnya, bahasa Indonesia aja dengan dalilnya, rutin, yakin menjadi seorang yang muslim mumpuni ilmu agamanya, yakin deh, kerjakan ini. Karena Rasulullah SAW di akhir hadis mengatakan kepada para sahabat, atadruna manis sa'il, tahu nggak kalian siapa yang bertanya tadi? Para sahabat mengatakan, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasul saya mengatakan, innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Itu Jibril alaihissalam yang mendatangi kalian mengajari cara beragama kalian. Berarti seakan-akan, wahai kaum muslimin, belajarlah rukun Islam, rukun iman yang mumpuni, mendasar, berdalil, sistematis, rutin, yakin, tidak mudah terombang-ambing dengan syahwat dan syubhat. Nanti ada tokoh agama mencium kening paus, bingung, Ustadz bantah ini Ustadz, ini penyimpangan Ustadz. Lah kenapa saya yang bantah? Antum kenapa? Nggak tahu, kami juga jawabnya gimana ini Ustadz. Padahal itu perkara mendasar dalam perkara akidah. Kalau dia belajar rukun iman, paham maksud saya? Belajar tuh. Ya, maka manhaj salaf sangat, pemahaman para salafus saleh sangat kental dengan menuntut ilmu. Yang ngaku-ngaku manhaj salaf tapi malas menuntut ilmu, lebih suka berkomunitas tapi nggak ada ilmu dalamnya. Ilmunya mungkin sebentar, ya, main futsalnya 45 menit kali 2, kemudian ustadznya ngisi kajian 10 menit, 15 menit karena sudah kecapean. Nah, itu yang terjadi sekarang di tengah-tengah komunitas dakwah salaf. Kalau dulu enggak, Pak. Ustadznya ngajarin judul-judul kajiannya daurah tematik, daurah yang luar biasa. Rukun Islam, kemudian rukun iman, konsekuensi 2 kalimat syahadat. Sekarang tematik, aku cinta kamu, kamu cinta dia. Ya. Akhirnya ilmunya tidak mumpuni, rame aja. Kalau yang hadir kajian, maka saya mau ngetes nih di Surabaya. Dia bilang ini kajian temanya pemahaman para salafus saleh. Ternyata alhamdulillah masih banyak yang hadir lah.
Saya kira nggak ada yang hadir dengan tema yang seperti ini. Karena sudah jarang yang mengangkat manhaj salaf. Padahal itu pondasi dasar kita untuk memahami apa sih yang saya sekarang lakukan nih. Saya di jalur mana nih? Ya, begitu. Taib. Kemudian pada ikhwah yang terakhir, pemahaman para salaf saleh adalah selalu memikirkan nasibnya di akhirat. Yang ada di dalam pemahaman para salafus saleh, bagaimana nasibnya setelah mati. Tidak terlalu sibuk dengan dunia, tidak terlalu mendewakan dunia, selalu berpikir tentang kehidupan akhirat. Pernah suatu kejadian bahwa Umar bin Khattab, ini hadis riwayat Imam Ahmad, Umar bin Khattab melewati Utsman bin Affan, lalu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Utsman bin Affan tidak menjawab salam. Lalu setelah itu Umar bin Khattab kesal, ada sesuatu di dalam kalbu beliau, maka beliau mengatakan kepada Utsman, Salamtu alaik falam tujibni. Aku ucapkan salam kepada engkau, mengapa engkau tidak jawab salam? Kata Utsman bin Affan, enggak, engkau tidak memberi salam. Lihat subhanallah, dua orang mulia ini sibuk dengan salam. Lalu mereka pergi berdua kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dijadikan hakim, Abu Bakar As-Siddiq jadikan hakim. Atas perselisihan salam mereka berdua. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kenapa saudaramu Umar bin Khattab memberikan salam, engkau tidak menjawab salamnya? Kata Utsman bin Affan, demi Allah, beliau tidak salam. Kata Umar bin Khattab, demi Allah, saya sudah salam. Lihat, tiga orang mulia sibuk dengan salam. Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar As-Siddiq seperti biasa beliau dengan hikmahnya menengahi. Kata beliau, Sadaqa Utsman. Benar Utsman bin Affan bahwa Umar bin Khattab mengucapkan salam tetapi beliau tidak jawab salamnya karena sibuk pikirannya dengan sesuatu. Apa yang kau pikirkan wahai Utsman? Lihat. Kata beliau, sampai beliau tidak mendengar orang mengucapkan salam, berarti itu kan sangat fokus terhadap sesuatu. Kalau zaman sekarang ya, sang bapak main HP, scroll TikTok. Anaknya di samping, bah, TikTok habis-habisan. Ya. Utsman bin Affan mengatakan, "Fakkartu fi najati hadzal amr." Aku memikirkan bagaimana biar aku sukses, selamat di akhirat. Itu yang merupakan kebiasaan salaf as-saleh. Selalu memikirkan apakah selamat setelah mati atau tidak. Itu pemahaman para salaf saleh di dalam kehidupan dunia ini, dimanapun apapun. Yang ada dalam benak mereka adalah bagaimana saya semangat ataupun selamat atau tidak di dalam kehidupan ini, kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ini tanamkan Pak dalam kalbu Pak. Apalagi yang sedang sedih, resah, gelisah, banyak hutang, sedikitnya harta, penyakit banyak, tanamkan dalam kalbu. Ya Allah, tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan akhirat. Itulah 7 pemahaman para salaf saleh. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua benar-benar meniti jalan salaf saleh, baik akidahnya, ibadahnya, muamalahnya atau adab dan akhlak. Dari sini kita paham betul bahwa pemahaman para salaf saleh bukan hanya sekedar mohon maaf memanjangkan jenggot, celana di atas 2 mata kaki, bercadar, jilbab lebar, gamis panjang, bukan. Akan tetapi pemahaman para salaf saleh adalah metodologi dalam hidup yang 7 tadi yang sudah saya sebutkan. Wallahu a'lam.
Saya mempunyai teman yang berbeda pemahaman dan mungkin jauh dari kata salaf dan berbeda akidah. Apakah saya harus menjauhinya? Maka jawabannya, lihat maslahatnya. Jikalau bisa dinasihatkan dan diajak untuk bermanhaj salaf, maka itu lebih utama. Karena bagaimanapun mendakwahi orang ini adalah amalan paling terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan dia beramal saleh dan dia mengatakan aku termasuk orang-orang yang muslim. Rasulullah SAW bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh seseorang dapat petunjuk melalui engkau itu lebih baik daripada engkau mendapatkan harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab pada waktu itu adalah onta merah. Maka didakwahi, dinasihati, ajak ke majelis ilmu, ya, dan jangan ajak ke komunitas kafe, komunitas nongkrong, komunitas gym, komunitas reading, biker, ini ya jangan ajak ke majelis ilmu. Karena dakwah salaf terkenal dengan apa tadi? Terkenal dengan apa? Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana tentang sholat sunnah wudu? Apakah juga harus menjauhinya? Walaupun Nabi membolehkannya, tapi Nabi tidak pernah mengerjakannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sunnah adalah kullu ma uthira 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala apa saja yang merupakan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat Rasul bisa melalui ucapan, perbuatan, persetujuan ataupun akhlak. Maka salat setelah wudu termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakannya? Maka jawabannya iyalah, jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakannya. Meskipun belum ada riwayat yang menyebutkan itu secara spesifik, tetapi cukup hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan barang siapa yang bersuci dengan sempurna lalu dia sholat 2 rakaat maka diampuni dosanya yang telah lalu. Sudah cukup itu sebagai dalil bahwa hal tersebut boleh dikerjakan. Wallahu a'lam. Saya adalah istri yang sangat mencintai suami saya karena Allah. Sejak anak saya kanker dan meninggal dunia, saya mulai belajar sunnah. Karena saya benar-benar belajar sunnah. Allah memberikan keberkahan rezeki, tiba-tiba saya banyak uang dan banyak pegawai. Saya sering umroh. Tapi sekarang ujian saya adalah suami saya sering tidak sama akidahnya. Saya sering dikatakan sombong, padahal saya hanya ingin suami saya tidak nge-grab atau kerja di luar. Karena 4 anak kami yang masih kecil-kecil dan butuh sekali pendidikan agama dari orang tuanya. Apalagi usia suami saya 55 tahun yang harusnya menyiapkan kematian. Mohon doanya Ustadz dan mohon nasihatnya mumpung suami saya ikut kajian ini. Mana orangnya? Saya hanya ingin suami saya mau mendidik anak-anak bersama-sama dan tidak sering keluar rumah. Jazakumullahu khairan. Jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah hidup berkecukupan seperti ini, sepertinya berkecukupan karena mungkin ada usaha, maka sang suami tetap bekerja agar bisa memberi nafkah kepada anak istrinya. Tetapi tidak lebih memporsir diri. Suami tetap wajib bekerja agar bisa memberi nafkah. Ingat ya para ikhwah, ini juga harus dipahami oleh istri. Nafaqatuz zauj ala zaujatihi wajibah wa in kanat musirah. Seorang suami menafkahi istrinya itu wajib hukumnya meskipun sang istri kaya raya. Dan kemudian nafaqatuz zauj ala zaujatihi wajibah lihtibasiha ma'ah la lihajatiha ilaihi atau ilaiha. Yang kedua, seorang suami menafkahi istrinya hukumnya wajib. Kenapa? Karena sang istri tertahan dengan suaminya, tidak bisa ngapa-ngapain kecuali dengan izin suaminya.
Ya. Bukan karena istri perlu berhajat kepada nafkah. Itu harus dipahami baik-baik. Saya ulangi. Nomor pertama apa tadi? Nafkah seorang suami kepada istri hukumnya apa? Wajib. Meskipun sang istri kaya raya. Satu. Yang kedua, nafkah seorang suami kepada istri adalah wajib. Sebabnya kenapa? Karena istri tidak bisa bergerak kecuali dengan izin suami. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ngobrol sama orang, tidak boleh berkumpul dengan orang kecuali dengan izin suami. Lihtibasiha ma'ah, karena dia harus mengurus suami dan anak-anaknya. Bukan karena sang istri perlu maka dinafkahi. Kalau tidak perlu tidak dinafkahi. Enggak. Maka saya ingin meluruskan juga pemahaman istri. Mungkin sang suami dia ingin bekerja agar bisa memberi nafkah. Nah, tapi kalau seandainya sudah berusaha, ini usaha keluarga, usaha suami dan istri, sudah mencukupi, tidak perlu lagi. Ya. Tidak perlu lagi untuk terlalu berlebihan mencari. Dan saya pesan ini penting. Umur saya sekarang 47. Ya. Ada adik-adik saya yang umurnya 40-an, 30-an, 20-an. Maka saya pesan, jadikan istrimu sebagai bestimu. Kemana-mana berdua. Jangan terlambat. Kalau seandainya suami tadi yang nge-grab karena hanya ingin nongkrong, karena hanya ingin keluar rumah, maka bawa istri. Ya, saat nongkrong di kafe, bawa istri. Jadikan istrimu bestimu. Besti itu bahasa Inggris yang fasih. Besti adalah teman dekat. Ya, dan Al-Quran menyebut istri dengan sahibah, teman. Ya, jadi tidak ada dalam kamus suami itu izin ya, saya mau nongkrong sama teman-teman. Enggak, bawa istri. Bawa istri bilang. Dan jangan terlambat. Itu nikmat yang para orang-orang yang jomblo yang belum menikah. Aduh enaknya duduk duaan kami kapan? Wallahi para ikhwan, antum gandengan itu yang belum nikah. Aduh, kapan? Antum tidak merasakan itu karena sudah terbiasa. Tapi bagi yang belum pernah menggandeng, dia gandeng meja. Iya betul. Ya, ini pengalaman hidup. Makanya saya sering mengatakan, ya laitas syabab ya'udu yauman fa ukhbiru bima fa'al masyib. Alangkah indahnya masa muda. Ya. Berbalik walau satu hari, aku akan beritahukan apa yang terjadi pada masa tua kalau sudah tumbuh uban-uban. Tidak ada yang lebih indah jalan sama istri, nongkrong bareng sama istri, nggak ada. Bisa ngobrolin agama dengan istri, bisa membicarakan tentang pendidikan anak dengan istri, jalan bareng dengan istri, nongkrong di kafe secukupnya dengan istri. Ya, ini enggak. Sebagian suami kadang-kadang subhanallah sukanya keluar, sudah kerja dari jam 8 sampai jam 4, habis itu jam 5 sampai jam 6 futsal, kemudian habis maghrib tenis meja, kemudian habis isya badminton. Kalau di Banjarmasin jam 10 sampai jam 2 pagi meunjun, mancing. Istri dianggurin. Ya, jangan para ikhwah. Ini adik-adik saya yang berumur 40-an, 30-an, 20-an. Jangan dianggurin istrimu. Nikmati senikmat-nikmat. Itu nikmat dunia luar biasa. Jadikan dia besti. Ya. Jadikan dia besti. Ini pengalaman hidup, jangan sampai terlambat. Nah, wallahu alam, ini yang bisa disampaikan. Semoga ini sudah lama saya tidak ke Jami Mekah ya, sudah hampir 10-an tahun mungkin. Ya, dulu sebelum dakwah sunnah tersebar di kota Surabaya, masjid beberapa saja, maka ramai pengajian di Jami Mekah. Mudah-mudahan pengurusnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz-ustadznya juga diberikan keteguhan iman, keberkahan dalam ilmu, umur, keluarga dan amal.
yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.